Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang persiapan ujian semester. Dalam topik persiapan ujian akhir semester ini, kita akan berlatih mengerjakan soal sehingga pada ujian semester nanti kita bisa menjawab soal-soal. Oke, kita mulai aja. Limit 1 kurang cos 2x cos 4x per x kuadrat dengan x mendekati 0 sama dengan berapa? Jadi kita mengenal 2 cos x cos y sama dengan cos x tambah y tambah cos x kurang y. Berarti x-nya adalah 2x, y-nya 4x. Jadi kita ubah dulu ini menjadi 1 kurang setengah cos 6x. Jadi 2x tambah 4x 6x. Ditambah cos 2x kurang 4x minus 4x per x kuadrat. Nah, lalu kita kalikan dulu ke dalam 1 kurang setengah cos 6x kurang setengah cos 2x. Cosinus min 2x sama dengan cos 2x. Lalu kita turunkan atas bawah pembilang dan penyebut. Jadi turunan dari 1 0, turunan dari min setengah cos 6x berarti 6 kali min setengah berarti 3 sin 6x tambah sin 2x per 2x, ini turunkan juga. Jadi sekarang kita coret aja sinusnya, berarti 3 kali 6x 18x tambah 2x per 2x berarti 20x per 2x sama dengan 10, berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi limit 1 kurang cos kuadrat x per 2x kuadrat x mendekati 0. Kita mengenal rumus sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau ini kita pindahkan ke kanan berarti sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Berarti 1 cos kuadrat x ini kita ganti dengan sin kuadrat x. Nah, kalau sin kuadrat x itu sama dengan sin x kali sin x per 2x kuadrat. Berarti sinnya dicoret aja, x kali x sama dengan x kuadrat dibagi 2x kuadrat sama dengan setengah. Berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi limit 2 sin kuadrat x cos 2x tambah 3x kuadrat cos 3x per 1 kurang cos 2x. Jadi kita mengenal cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Berarti kalau ini dipindahkan berarti 2 sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x. Lalu kita lihat ini kita faktorkan, kita keluarkan cos 2x-nya. Nah, kalau sin kuadrat x bisa kita rubah menjadi sin x kuadrat. Seperti ini. Ini juga ya. Nah, sekarang yang ada sinusnya dicoret aja. Baru berarti kalau cos 2x 2 kali 0, 0. Berarti cos 0 sama dengan 1. Berarti tinggal 2x kuadrat tambah 3x kuadrat per 2x kuadrat. Nah, berarti sama dengan 5 per 2. Ini ya. Jadi jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi 1 kurang cos 2x per x tangen setengah x. Jadi kita tadi mengenal ini. Jadi berarti 1 kurang cos kuadrat x kita ganti dengan 2 sin kuadrat x. Berarti 2 sin x kali sin x kali x tangen setengah x. Sinnya dan tangennya dicoret aja. Berarti 2x kali x per x kali setengah x. X-nya hilang ya. Berarti 2 dibagi setengah sama dengan 4. Jadi jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi limit akar ax kuadrat kurang 6x kurang 1 kurang 2 akar 2x tambah 3x mendekati tak hingga. Nah, kita sudah pelajari rumus ini. Akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar px kuadrat tambah qx tambah r. Jika a sama dengan b berarti hasilnya adalah b kurang q per 2 akar
A. Nah, berarti ini kita buat dulu bentuknya menjadi seperti ini ya. Sekarang kalau kuadratkan baru diakarkan, sehingga kita peroleh 8x kuadrat kurang 12 akar 2x tambah 9. Berarti B-nya minus 6, Q-nya minus 12 akar 2, A-nya 8. Berarti kita masukkan aja minus 3 akar 2. Minus 6 kurang minus 12 akar 2 per 2 akar 8. Kalau kita sederhanakan minus 6 tambah 12 akar 2 per, kalau akar 8 berarti akar 4 kali 2, akar 4, 2 kali 2, 4. Lalu kita kalikan, sama-sama dibagi 2 dulu, berarti minus 3 tambah 6 akar 2 per 2 akar 2. Lalu ini dirasionalkan, berarti kali akar 2 pembilang dan penyebut. Kalau akar 2 kali minus 3 akar 2 tambah akar 2 kali akar 2, 2 kali 6, 12. Akar 2 kali akar 2, 2 kali 2, 4. Jadi berarti minus 3 per 4 akar 2. Kalau 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Limit akar 9x kuadrat tambah 4x tambah 1 kurang akar 9x kuadrat tambah 3x tambah 1 per akar 4x kuadrat tambah 3x tambah 1 kurang akar 4x kuadrat tambah 6x tambah 5. Berarti kita tadi sudah mengenal rumus ini. Kita terapkan aja ke pembilang dan penyebut, sehingga kita peroleh 4 kurang 3 per 2 akar 9 per 3 kurang 6 per 2 akar 4. Sehingga 1/6 per min 3 per 4 atau 1/6 kali 4 per minus 3. Sama dengan ini sama-sama dibagi 2, berarti 2 minus 2 per 9. Jadi jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Turunan pertama dari fx sama dengan 3 per 2x tambah 1 pangkat 4 pada x sama dengan min 1. Jadi ini kita ubah dulu menjadi 3 kali 2x tambah 1 pangkat minus 4. Kita pengenal rumus Y sama dengan fgx, Y aksen sama dengan F aksen gx kali G aksen x. Berarti minus 4 kali 3 minus 12 kali 2x tambah 1 pangkat minus 4 kurang 1 minus 5 kali turunan 2x tambah 1 sama dengan 2. Untuk x-nya sama dengan min 1, berarti f aksen min 1. Jadi 2 kali min 1 tambah min 2 tambah 1 min 1. Berarti minus 24 min 1 per min 1 pangkat 5. Ya, kalau di atas pangkat negatif ke bawah jadi pangkat positif. Berarti hasilnya sama dengan 24. Jadi jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi. Diberikan Gx sama dengan X pangkat 3 tambah 3 kali X kuadrat tambah 1. Yang ditanyakan G aksen X, berarti turunan pertama. Kita uraikan dulu ini. Kalau kita uraikan, maka kita peroleh X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3. Kita mengenal rumus ini. Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan N X pangkat N kurang 1. Jadi 5 kali 1 5x, 5 kurang 1 4, tambah 3 kali 1 3, 3 kurang 1 2. Kemudian 2 kali 3 6, 2 kurang 3 1. Berarti hasilnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 3 3x kuadrat kurang 1. Jadi kita sudah mengenal komposisi fungsi tadi. Kita terapkan aja, berarti f aksen x sama dengan 3 cos pangkat 2 3x kuadrat kurang 1 kali turunan cos min sin 3x kuadrat kurang 1 kali turunan 3x kuadrat kurang 1, berarti 6x. 6x kali minus kali 3 minus 18x
cos kuadrat 3x kuadrat kurang 1 sin 3x kuadrat kurang 1. Berarti jawabnya adalah C. Jawabnya adalah A ya. A. Apa yang namanya ini? Ya. Namanya ini. Berarti jawabnya adalah B ya. Jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat parabola Y sama dengan 2x kuadrat kurang 16x tambah 24 memotong sumbu x Y di titik A. Jika garis singgung A pada parabola memotong sumbu x di A,0, maka A sama dengan berapa? Oke, jadi kalau kita lihat, kalau parabola ini memotong sumbu Y, berarti x-nya 0 ya. Jadi kalau x-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 0, minus 4. Masukkan x-nya kemarin. Hasilnya 24. Nah, kalau katanya garis singgung, berarti turunan pertama sama dengan 4x kurang 16. Di x sama dengan 0 tadi. Berarti masukkan kemarin 4 kali 0 kurang 16. Berarti M-nya sama dengan minus 16. Nah, kita tahu rumus ini Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti Y kurang 24 sama dengan minus 16 kali X kurang 0. Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Jadi ini Y-nya 0 berarti tinggal di sini minus 24 sama dengan minus 16X. Berarti X-nya sama dengan minus 24 per minus 16 atau 24 per 16 sama dengan sama-sama dibagi 8 berarti 3/2. Berarti jawabnya adalah C. Oke, itu aja dulu persiapan ujian akhir semester bagian yang pertama. Kita akan bahas lagi bagian yang kedua pada pertemuan berikutnya. Saya cukup sampai di sini aja dulu.